Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan selamat bergabung pada Ibu Dekan kami, Ibu Dr. Insinyur IH Haryani Hatta, SEMM, Ibu Dr. Lis Putriana, SEMM, dan kami ucapkan selamat datang kepada narasumber atau pembicara pada pagi hari ini, Bapak Widi Cahyanto. Terima kasih Pak sudah bergabung bersama kami. Dan yang terakhir, terima kasih kepada calon wisudawan, calon wisudawati yang sudah bersedia untuk bergabung dalam acara pembekalan bagi calon wisudawan, wisudawati dengan tema sukses di kampus, sukses di dunia kerja. Sebelumnya akan kami sampaikan susunan acara pada pagi hari ini. Acara pembuka akan diisi oleh sambutan dari Ibu Dekan kita, Ibu Dr. Insinyur IH Haryani Hatta, SEMM, dilanjutkan dengan pembukaan atau pengantar dari moderator pada hari ini, Dr. Lis Putriana, SEMM. Acara dilanjutkan oleh pemberian motivasi atau pembekalan oleh Dr. Widi Cahyanto, nanti disertai dengan tanya jawab, lalu diakhiri dengan acara penutup. Baik, untuk acara selanjutnya akan kami serahkan kepada moderator kami, Ibu Dokter. Mohon maaf, sambutan dulu dari Ibu Dekan kami, Ibu Dr. Insinyur IH Haryani Hatta, SEMM, kami persilakan Ibu. Assalamualaikum. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat para wakil dekan, prodi dan struktural di lingkungan ekonomi, kemudian panitia kegiatan hari ini, dan pasti calon wisudawati sebagai peserta kegiatan hari ini, dan khususnya untuk pembicara hari ini, yaitu Bapak Dr. Widi Cahyanto. Alhamdulillah, hari ini kita sehat, diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Mudah-mudahan kita sehat selalu. Para hadirin atau peserta pelatihan hari ini, tanggal 25 Februari 2021, kita telah melakukan yudisium. Dan tanggal 10 April 2021, kita akan mengadakan wisuda. Nah, setelah wisuda, sejak itulah kalian akan bergelar alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila. Karena itu, sebelum wisuda, kami mengadakan pembekalan untuk calon alumni dengan tema sukses di kampus, sukses di dunia kerja. Dengan pembicara Bapak Dr. Widi Cahyanto, dan tujuan dari pelatihan ini adalah memberikan informasi tentang dunia kerja. Nanti juga ada pembekalan dari universitas dengan pembicara
Direktur BUMN, saya juga berharap peserta hari ini hadir pada kegiatan itu. Karena saat ini kalian memang membutuhkan banyak informasi. Peserta pelatihan, dunia kampus dengan dunia sesudah kampus akan terasa berbeda. Di kampus, mahasiswa yang berprestasi atau pintar akan lancar dan cepat berhasil dalam menyelesaikan kuliahnya. Ini sukses. Tetapi di dunia di luar kampus atau dunia kerja, kepintaran hanya sebagai pendukung dari kesuksesan, sebagai syarat, bukan sebagai faktor utama. Banyak faktor lain yang mendukung kesuksesan seseorang. Saya ingin berbagi cerita. Pada saat saya lulus S1, kemudian 4 atau 5 tahun kemudian kita ketemu dengan teman-teman. Ada teman saya dulu waktu mahasiswa, dia diam, pintar, luar biasa, dan lulus S1 dengan IPK 4,0. Kemudian menikah, punya anak, kemudian jadi pendeta. Waktu itu, saya dan beberapa teman bingung dengan teman saya itu. Kenapa harus kuliah di kampus ini ya? Kalau akhirnya akan menjadi itu, gitu ya. Dulu. Kemudian juga teman saya juga jarang kuliah dan lulusnya juga dengan IPK mendekati 2,00. Mungkin dia nilainya 2,01. Kemudian pada saat reuni dia bingung. Kenapa? Karena banyak teman yang dia tidak kenal. Ya karena jarang kuliah ya dia nggak banyak kenal teman-teman. Tetapi setelah 6 atau 7 tahun, dia adalah pengusaha. Kemudian juga saya punya pengalaman, ada mahasiswi, gitu kan, diam, sederhana, kemudian ketemu setelah lulus, tetap sederhana, tidak bicara tentang cita-cita mau jadi apa, tapi kita tahu dia pasti orangnya kaya raya. Dan teman saya ini adalah anaknya Pak Harto, Mami Soeharto. Tapi nggak semua orang seperti itu kan. Kemudian juga saya punya teman pintar, ambisi, dan dia sempat menjadi dirut BUMN dalam usia muda. Tetapi dalam 1 tahun dia turun dari dirut karena beda politik. Nah itulah yang saya alami dan pasti nanti kalian akan mengalami itu juga. Di sini kita melihat bahwa arti kesuksesan itu berbeda untuk setiap orang. Dan kesuksesan itu banyak faktor. Nah, pada kesempatan ini, kami juga ingin menyampaikan bahwa Fakultas Ekonomi sudah melaksanakan banyak kegiatan kerjasama, sehingga banyak mahasiswa yang bisa magang dan mendapat informasi kerja. Lalu saya sampaikan, pertama, lulusan yudisium kemarin, Februari 2021, itu Pandu Suryana mendapat kesempatan magang 6 bulan dan semoga langsung diterima sebagai karyawan PT Perikanan Indonesia, BUMN. Kemudian Fauzan Anggara juga dapat kesempatan magang 6 bulan dan semoga langsung diterima sebagai karyawan PT Perikanan Indonesia. Kemudian yang ketiga, Rehan, itu langsung mendapat kerja di ISEA. Mudah-mudahan ada ya, Pandu, Fauzan, Rehan. Nah karena itu pesan saya, nanti
calon wisudawan ini tetap berada dalam grup alumni FEBUP 2021 selama 1 tahun. Ya, karena di situ mungkin akan ada informasi-informasi kerja. Ini grup ini akan dibikin oleh bagian kemahasiswaan. Ya, jadi jangan keluar dulu nanti dalam grup itu karena mungkin ada informasi-informasi kerja. Kemudian nanti setelah dapat kerja, jangan lupa mengisi research study. Oke, itulah yang bisa saya sampaikan. Dan pada kesempatan ini saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada pembicara dan moderator pada kegiatan pelatihan ini. Semoga acara ini berjalan dengan baik dan lancar. Saya juga mengucapkan terima kasih atas perhatiannya kepada peserta kegiatan pelatihan ini, yaitu calon wisudawati 2021. Semoga kegiatan ini berguna dan semoga cepat mendapat kerja atau sukses dalam berwirausaha. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami sampaikan terima kasih pada Ibu Dekan atas sambutan dan pembekalannya. Acara selanjutnya akan disampaikan pengantar pembekalan pada pagi hari ini yang akan disampaikan oleh moderator kita kepada Ibu Dr. Lis Putriana SEMM, kami persilakan. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dekan beserta jajaran pimpinannya dan para struktural, yang kami hormati juga adalah pembicara pada pagi hari ini, Bapak Dr. Widi Cahyanto. Beliau adalah dosen di Pascasarjana Magister Management. Kemudian juga beliau ini adalah seorang motivator. Sudah melanglang buana Bapak Dr. Widi ini kemana-mana memberikan motivator baik di BUMN dan juga perusahaan lainnya. Dan juga tentu adalah beliau sebagai motivator di beberapa negara. Itu mungkin yang sedikit kelumit ya, sekapur sirih Bapak Dr. Widi Cahyanto karena begitu panjangnya pengalaman-pengalaman beliau. Nah, pagi hari ini berbahagia kita semuanya menyaksikan atau mendengarkan paparan dari Bapak Dr. Widi Cahyanto dengan tema sukses di kampus, sukses di dunia kerja. Kami tentu berharap Anda semua bisa menyimak dengan baik. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Dekan, karena sukses di kampus belum tentu sukses di dunia kerja. Kepintaran itu hanyalah sebagai pendukung. Maka bagaimana Anda semua para calon wisudawan wisudawati ini dapat mengimplementasikan apa yang diperoleh tentu dengan pengalaman di unit-unit kemahasiswaan, di unit kegiatan mahasiswa, dan juga tentu di lingkungan di rumah. Nah, semuanya kami berharap tentu menyimak dengan baik paparan yang akan disampaikan oleh Dr. Widi Cahyanto. Saya kira sangat bermanfaat untuk Anda. Dan mungkin saya juga memberikan pesan kepada Anda semua untuk tetap berada di grup wisudawan wisudawati Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila lulusan GASAL 2020-2021. Baiklah, kami persilahkan kepada Dr. Widi Cahyanto untuk memberikan paparannya, membekali kepada para wisudawan dan wisudawati dengan tema sukses di kampus, sukses di dunia kerja.
Kami persilakan Bapak Dr. Widi Cahyanto. Ya, baik. Terima kasih Ibu Moderator. Yang saya hormati Ibu Dekan beserta jajaran Fakultas Ekonomi Universitas Pancasila, juga para calon mahasiswa, calon wisudawan, calon alumni. Terima kasih Anda ada 83 orang, ya 83 orang yang join pada kesempatan ini. Ini adalah kesempatan yang baik dan saya akan sharing apa yang saya ketahui, apa yang saya pahami, dan apa yang saya alami dalam kehidupan, dalam dunia kampus, dan juga di dalam dunia kerja. Kebetulan sampai sekarang saya juga masih aktif di satu grup perusahaan, sehingga saya nanti akan bisa sharing pada Anda semua. Nah, ini judulnya ini sangat bagus sekali. Jadi ini pilihan dari fakultas, dari Ibu Dekan, judulnya bagus sekali. Sukses di kampus, sukses di tempat kerja. Jadi tempat kerja ini di sini sebetulnya pengertiannya bisa juga tempat kerja di pekerjaan di dunia usaha, Anda sebagai karyawan, maupun Anda bekerja sebagai wirausaha. Namun topik kita ini akan lebih banyak fokus ke dunia kerja di mana Anda sebagai karyawan. Mengapa? Nanti saya sampaikan alasannya. Nah, ini saya akan share screen materinya ini. Jadi minta tolong nanti bisa diikuti dengan baik. Minta tolong 83 calon alumni ini bisa selesai dan nanti akan ada tanya jawab. Jadi saya akan menyampaikan beberapa poin aja di sini supaya ada kesempatan untuk tanya jawab sehingga kita lebih interaktif. Nanti pertanyaan-pertanyaan semua disampaikan lewat Ibu Moderator ya. Oke, baik. Di sini kalau kita lihat di sini ada satu slide kuliah tanda tanya, kerja tanda tanya. Kira-kira yang dimaksud dengan tanda tanya ini apa? Kalau kuliah Anda sudah memahami, ya, baik yang D3 maupun S1 Anda sudah memahami. Kemudian dunia kerja masih tanda tanya. Apa betul tanda tanya? Mungkin ada di antara Anda yang sudah bekerja, atau waktu kuliah juga bekerja, atau setelah kemarin lulus dinyatakan lulus Anda sudah dapat pekerjaan. Nah, di sini juga seringkali mahasiswa pada bertanya-tanya, apa benar yang lulus duluan itu dapat kerja duluan? Ternyata enggak juga. Ada yang lulus duluan tapi malah dapat kerjaannya belakangan. Atau ada juga yang lulus kuliahnya itu belakangan langsung dapat kerjaan. Nah, ini kira-kira rahasianya di mana? Ini akan kita bahas ya supaya Anda nanti juga lebih memahaminya. Nah, coba kita lihat dulu bahwa saat ini kita ini kan sudah disibukkan dengan revolusi industri. Di samping ya kita sibuk revolusi industri, kita juga sibuk dengan pandemi ini. Nah, oleh karena itu ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa kalau kita ini selesai pandemi ini, new normal, itu tidak cukup new normal, artinya kembali ke normal lagi, enggak cukup. Kenapa? Karena eranya nanti sudah langsung menghadapi revolusi industri. Jadi teman-teman semua mahasiswa yang calon alumni ini, saya harapkan Anda benar-benar paham bahwa setelah pandemi ini berakhir, ya, kita semua langsung berhadapan dengan revolusi industri yang cirinya digitalisasi. Anda sudah ngalamin semua digital, ya, pakai angka. Kemudian juga robotik, bahkan sekarang ini jual beli saham aja juga udah pakai robot, ya. Kemudian e-commerce, Anda sering belanja, sering beli, semua pakai e-commerce. Nah, ini adalah salah satu atau beberapa poin ciri dari industrialisasi. Nah, dari revolusi industri ini kita dihadapkan dengan satu pertanyaan. Pertanyaannya adalah quo vadis. Quo vadis itu artinya apa? Quo vadis itu artinya ya mau kemana? Setelah lulus dari FEB Pancasila ini Anda mau kemana? Jadi kalau dilihat
mau kemananya itu ada beberapa hal yang bisa kita lihat atau kita pelajari. Nah, sebelum saya tunjukkan bahwa berapa persen sih alumni perguruan tinggi ini masuk dunia kerja atau sebagai wirausaha atau sebagai atau kuliah lagi. Nah, ternyata persentasenya nggak banyak. Nah, di sini kita lihat di slide share ini dunia kerja, dunia kampus. Kita sering dengar bahwa kalau di dunia kampus itu dunianya konsep. Apa benar? Saya tidak yakin 100% bahwa dunia kampus itu dunia konsep. Karena kenyataannya sekarang di dunia kampus itu tidak hanya konsep, tapi Anda pun juga diminta lakukan penelitian. Dan penelitian itu tentu dasarnya adalah operasional sehari-hari. Nah, kalau dunia kerja itu dikatakan dunia terapan. Ya. Apa benar dalam dunia kerja itu dunia terapan? Ya, ada benarnya. Namun terapan di situ Anda tetap harus belajar. Ya, Anda tetap belajar. Nanti saya sampaikan ada konsep di mana dalam bekerja itu ternyata juga ada proses belajar. Nah, di sini saya ingin sampaikan setelah Anda lulus, setelah Anda diwisuda, dan Anda menjadi alumni, ini percaturan nasib dimulai. Ada yang percaya dengan nasib? Saya percaya ada nasib. Ya, saya yakin Anda juga percaya. Tapi mungkin pengertian dari nasib ini agak beda lah. Saya ingin menyampaikan sebagai akademisi. Anda ini kan sudah lulus dan Anda ini juga akademisi. Ya, secara akademisi nasib itu ada nggak? Ada. Lalu apa nasib itu? Ya, nasib itu adalah perjalanan hidup. Jadi Anda sudah lulus dari Pancasila itu juga sebagai usaha untuk merubah nasib. Banyak orang yang pengen merubah nasib, tapi nggak tahu caranya. Nah, ini Anda sudah tahu caranya. Salah satunya adalah Anda kuliah dan Anda lulus dari Fakultas Ekonomi Bisnis Pancasila. Ini adalah usaha untuk merubah nasib. Jadi nggak usah ragu-ragu. Apakah nasib saya baik atau kurang baik? Anda sudah melalui satu proses yang bagus, ya, merubah nasib melalui kuliah dan lulus dari Fakultas Ekonomi Bisnis Pancasila. Nah, di sini pemahaman tentang nasib, saya harapkan Anda semua bisa memahami bahwa nasib itu memang perjalanan hidup. Nah, perjalanan hidup siapa yang merubah? Ya kita sendiri, saya sendiri, Anda sendiri. Jadi nasib apa bisa dirubah? Bisa banget. Ya, buktinya apa? Ya buktinya Anda lulus dari ekonomi Pancasila ini juga dalam rangka merubah nasib. Ya, oke. Nah, nanti sebelum ada pertanyaan-pertanyaan, saya ingin sampaikan beberapa poin dulu. Jadi kalau tadi ini sebagai percaturan. Ini ada gambarnya, gambar catur. Catur itu adalah permainan di mana kita bisa ngatur, ya. Pionnya itu ada di mana? Kalau di sini pionnya ini kelihatan yang lagi dipegang oleh pemain catur, dalam kehidupan Anda, pionnya ya kita sendiri. Anda sendiri sebagai pionnya karena yang menentukan nasib Anda itu adalah Anda sendiri, ya. Anda sendiri. Nah, di sini dimulailah perjuangan di dunia nyata. Dunia nyata Anda itu seperti apa? Yuk kita lihat. Ya, dunia nyata Anda itu seperti apa? Nah, saya ingin sampaikan dan ingatkan, sukses itu apa sih? Ya, sukses itu apa? Sukses adalah perjalanan. Jadi kalau Anda tuh masih ragu-ragu, apa benar saya itu sudah sukses kuliah? Apa benar saya itu sudah sukses melewati masa studi di Pancasila? Saya ajak Anda semua untuk mengatakan pada diri sendiri, ya, saya sudah sukses. Anda harus berani mengatakan, ya, saya sudah sukses. Artinya apa? Artinya Anda sudah melewati suatu proses belajar. Jadi proses belajar sudah Anda lewati dan Anda siap untuk menghadapi proses belajar berikutnya. Di sini dikatakan success is not a goal but a journey. Jadi sukses itu bukan suatu tujuan, tetapi sukses itu sebagai suatu perjalanan. Nah, ini Anda setelah lulus dari Pancasila, Anda
akan melewati proses atau perjalanan ke depannya. Ya, proses ke depannya Anda akan alami, Anda akan ikuti. Di sini dikatakan success is a process, betul. Sukses itu bukan mandek, tapi sukses itu adalah satu proses yang kita ikuti. Nah, di sini ada juga istilah never ending learning. Never ending learning itu ya proses belajarnya nggak akan berhenti. Karena nanti Anda tetap harus belajar, khususnya belajar tentang kehidupan. Nah, para calon wisudawan yang saya kasih di sini ada pengertian, ya, pengertian di mana di dunia Anda nantinya, di proses Anda ke depannya, di proses sukses Anda ke depannya, di dunia kerja, di dunia aktivitas Anda, di masa revolusi industri itu ada 3 poin, yaitu kecepatan, konsistensi, dan ketepatan. Nah, dengan adanya robot, ya, ini semua menjadi lebih cepat. Dengan adanya robot, itu semuanya teratur, jadi konsisten. Nah, karena teratur dan konsisten, maka di sini dalam robot, ya, dalam digital itu semua menjadi lebih tepat, ya, ketepatannya dijamin. Kenapa? Ya, karena nggak bisa dikotak-atik, karena semua sudah masuk dalam satu sistem. Ya, semua sudah ada di sistem, maka ini menjadi satu konsep di mana Anda ke depannya harus cepat, harus tepat, tapi juga Anda harus konsisten. Konsisten artinya ajak, kalau bahasa Jawanya itu ajak, ya, terus menerus, ya, tanpa berhenti, itu konsisten. Ada orang yang berpendapat mana yang penting, komitmen apa konsisten? Konsisten itu lebih mahal daripada komitmen. Jadi kalau komitmen itu terus-menerus, ya, komitmen terus-menerus itu menjadi konsisten. Jadi kalau Anda dituntut oleh perusahaan atau tempat kerja Anda nanti, Anda harus punya komitmen, ya diterima. Tapi komitmen Anda harus dilakukan terus-menerus supaya menjadi konsisten. Nah, ini saya sampaikan yang tadi saya sampaikan. Nah, jadi di sini, ya, setelah Anda lulus, setelah Anda lepas dari dunia kampus, menurut data, ya, menurut data para alumni baik D3 maupun S1 itu yang menjadi karyawan atau memilih kehidupannya menjadi karyawan itu rata-rata 80%. Jadi cukup tinggi. Lulus dari Pancasila, Fakultas Ekonomi Bisnis itu kurang lebih 80%-nya itu nyari kerja sebagai karyawan. Nah, yang 10% itu sebagai wirausaha. Ya, apalagi sekarang UMKM sedang digalakkan oleh pemerintah, ini memberi semangat para alumni yang sudah lulus itu tidak bekerja di kantor, tidak sebagai karyawan, tapi sebagai wirausaha. Ini jumlahnya itu sekitar 10%. Nah, ada lagi yang 10% itu lanjut kuliah. Lanjut kuliah itu artinya apa? Artinya ya dia setelah lulus D3 lanjut lagi ke S1 atau S1 lanjut lagi ke S2. Lanjut kuliah ini pengertiannya dua. Pengertiannya adalah bekerja sambil lanjut kuliah atau full lanjut kuliah saja tanpa bekerja. Nah, Anda termasuk yang mana? Ya silahkan Anda pilih. Anda pilih sendiri karena nasib Anda itu ada di tangan Anda. Ya, dari kampus sudah memberikan bekal yang cukup supaya Anda nanti ke depannya lebih sukses lagi. Ini saya berhentikan dulu. Mungkin ada pertanyaan, Ibu Moderator, mungkin ada pertanyaan sudah masuk ya, Bu? Ada, tapi coba ini ya, salah satunya. Tadi saya sudah sampaikan. Oh ya, Pak Widi, Ya. ada beberapa yang masuk, tapi mungkin diberikan kesempatan dulu kepada semua para wisudawan dan wisudawati, silakan agar ada interaktif langsung. Silakan kalau ada yang mau bertanya dulu dari tadi ada yang sudah dipaparkan oleh Bapak Dr. Widi. Silakan. Oke.
Oke, diselingi dulu ya. Ini ada yang masuk juga ke saya. Ya, silakan. Begini Pak, pertanyaannya. Di mana letak kaitan antara sukses di kampus dan sukses di pekerjaan? Jadi kaitannya di mana? Yang sesuai dengan tema ini, sukses di kampus, sukses di dunia kerja. Kaitannya di mana? Itu Pak pertanyaannya. Oh, Ya. waduh. Oke, makasih pertanyaannya agak susah, tapi oke, saya akan jawab. Di mana letak hubungannya, ya, kaitan antara sukses di kampus dan sukses di tempat kerja? Apakah ada dulu? Ada pasti, ya, ada. Ya, what? Adakah? Ada. Ya. Lalu bagaimana? How? Bagaimana hubungannya? Hubungannya itu di proses tadi yang saya sampaikan bahwa sukses itu sebagai proses. Di kampus Anda sudah lakukan proses mulai semester 1 sampai semester 6 atau semester 8, proses Anda sudah Anda lewati, Anda jalani. Nah, di dunia kerja itu Anda pun juga akan melalui satu proses. Nah, antara Anda masuk dari dunia kampus ke dunia kerja itu juga ada proses. Prosesnya di mana? Prosesnya Anda ya mencari pekerjaan. Anda melamar ke sana kemari, ya. Anda mencari networking, mencari kenalan, Anda lewat media-media sosial, itu merupakan proses juga. Jadi kaitannya di mana? Kaitannya adalah di proses. Jadi itulah sukses. Sukses itu tidak berhenti, sukses itu satu perjalanan. Jadi perjalanan dari dunia kampus ke dunia usaha, itu juga merupakan suatu sukses yang perlu dihadapi dan perlu dijalankan oleh kita semua. Kira-kira gitu, Bu Moderator. Baik. Ya. Nah, ini ada pertanyaan yang mengusik juga nih. Terkadang ada pelamar ini yang penting kerja dulu di mana aja sedapatnya. Nah, maka ini bagus juga nih pertanyaannya. Apakah dalam situasi bisnis seperti saat ini yang sedang sulit, boleh nggak cari kerja sedapatnya saja? Nah, itu Pak, bagaimana Pak menurut Pak Dr. Widi? Oh, wah ini pertanyaannya juga menarik. Jadi kalau Anda lulus dari Pancasila baik D3 maupun S1 ya, saya harapkan ya meskipun sekali lagi meskipun dunia usaha dan ekonomi kita belum bagus ya, jangan Anda mencari pekerjaan seadanya. Ya, jangan Anda cari kerjaan sedapatnya ya. Kenapa? Ini nanti akan mengganggu motivasi dan mimpi Anda. Masing-masing Anda kan punya mimpi ya. Ya, mimpinya nanti ke depannya sekian. Di samping itu ya, kalau nanti Anda mendapat pekerjaan, asal dapat kerjaan, asal kerja, itu juga saya yakin itu Anda kerja di situ nggak lama. Anda nggak lama kerja di situ. Kenapa? Ya karena Anda seadanya. Anda pun nantinya akan menerima apa adanya, seadanya. Oleh karena itu, usahakan dulu Anda habis-habisan nyari informasi melalui beberapa channel supaya Anda mendapatkan pekerjaan seperti yang Anda inginkan dulu. Anda harus fokus untuk mencari pekerjaan seperti yang Anda inginkan. Jangan seadanya dulu, ya, meskipun situasinya sulit. Kira-kira jawabannya begitu, Ibu. Baik ya. Mungkin ini dulu Pak. Nanti sambil menunggu pertanyaan yang lain, Bapak silakan kembali ke materi. Oke, makasih. Nah, jadi di sini saya ulang lagi, Anda yang menjadi alumni ya, alumni ini yang bercita-cita atau ingin jadi karyawan tuh paling banyak 80%, ya. 80%. Oleh karena itu, nanti pembahasan berikutnya kita akan lebih fokus ke bagaimana Anda sebagai karyawan di suatu institusi atau suatu instansi, ya, sikap seperti apa. Nah, menjadi wirausaha itu hanya 10%. Yang lanjut kuliah lagi itu hanya 10% di antara Anda. Nah, lalu bagaimana kalau untuk dunia kerja sebagai karyawan, ya. Di sini saya ingin sampaikan bahwa ini ada satu lompatan performance. Performance itu apa? Performance adalah kinerja. Kinerja itu apa?
Kinerja adalah hasil kerja. Hasil kerja itu apa? Hasil kerja adalah output ya yang Anda hasilkan. Jadi diharapkan performance Anda di kampus, prestasi Anda di kampus itu juga nampak dan muncul di pada pekerjaan Anda, performance Anda. Tadi Ibu Dekan sudah sampaikan bahwa kemampuan Anda, prestasi studi Anda itu memang tidak selalu koheren, tidak selalu berkaitan dengan prestasi Anda di pekerjaan. Banyak sekali yang IP-nya tinggi, masuk kerja bingung. Ternyata intelektualnya tidak diimbangi dengan soft skills-nya. Jadi kemampuan berinteraksi dengan orang lain, kemampuan bersikap itu tidak seimbang dengan kepandaiannya. Jadi seolah-olah kepandaiannya itu hanya untuk diri sendiri. Akhirnya ya di tempat kerja meskipun dia pintar tapi tidak ada yang mendukung. Ya, akhirnya juga banyak yang tidak mulus bekerja di satu perusahaan, meskipun dulu di kampus, wah dipuja-puja ya, di kampus banyak yang memuji IPK-nya paling tinggi. Ya. Oleh karena itu, di sini lompatan performance Anda, kalau di kampus Anda performance bagus, IP-nya paling tidak di atas 3,5, ya pertahankan. Supaya performance Anda di tempat kerja juga seperti ada di kampus. Nah, lalu bagaimana? Pak, saya IPK-nya seperti tadi dikatakan Ibu Dekan, contohnya IPK-nya mepet nih, cuman IPK 2 ya, atau 2 lebih sedikit. Apa saya bisa sukses? Nah, pertanyaannya bagus. Anda pun juga bisa sukses kalau Anda punya plus point. Plus point maksudnya apa? Plus point dalam performance pekerjaan Anda itu lebih ke masalah sikap. Ya, soft skills Anda perbaiki. Kalau prestasi kampus IPK-nya sudah lewat, udah nggak bisa diperbaiki lagi, Anda sudah nggak bisa naikkan lagi IPK-nya karena sudah ada di ijazah Anda, di transkrip Anda. Tapi di pekerjaan Anda bisa menciptakan atau mengembangkan performance Anda lebih tinggi lagi kalau Anda punya plus point. Ini pengertiannya. Nah, kemudian di sini ada apa nih, kata-kata yang sangat bagus, kata-kata mutiara dalam bahasa Inggris ya. When you enter a workplace, you cannot give up easily. You have to show your values and worth, cooperate well with your team, and do your best to bring the optimum result, not only for you, but also for the whole company. Nah, ini kira-kira maksudnya apa nih? Maksudnya adalah, atau terjemahan bebasnya adalah gini. Bila Anda memasuki suatu dunia kerja, workplace ya, dunia kerja, Anda cannot give up easily. Anda tidak bisa angkat tangan atau menyerah dengan mudah. Ya, Anda tidak bisa langsung menyerah gitu aja, nggak bisa. Maksudnya adalah itu. Nah, you have to show your values. Anda harus menunjukkan value, nilai-nilai Anda dan keberhasilan Anda, dan cooperate well with your team. Anda harus bekerja sama dengan tim Anda, and do your best to bring the optimum result. Dan berikan yang terbaik agar mencapai hasil yang optimum. Ya, di sini istilah dipakai optimum, bukan maksimum ya. Beda antara maksimum dan optimum. Kalau optimum itu yang dicapai itu terus-menerus ya, meningkat itu optimum. Kalau maksimum itu sudah mandek, sudah berhenti, sudah maksimal. Tapi kalau optimum itu maksimal yang masih terus-menerus. Jadi masih ada proses berikutnya. Nah, di sini ada juga kata-kata mengatakan not only for you. Tidak hanya untuk Anda, tetapi juga untuk seluruh perusahaan. Jadi intinya adalah begini. Kalau misalnya di dunia kampus, IPK Anda ini jeblok ya, IPK-nya ini tidak memuaskan. Yang merasakan siapa kira-kira? Yang merasakan ya Anda sendiri. Apakah kampus sebagai institusi
juga merasakan, ya merasakan, tetapi yang paling merasakan adalah Anda. Tapi kalau di dunia kerja, ya, kalau hasil kerja Anda, performance Anda ini jeblok, ya, misalnya kalau Anda di dunia penjualan nggak mencapai omset, itu dampaknya tidak hanya pada Anda, tapi dampaknya adalah pada keseluruhan perusahaan. Ini bedanya, ya. Jadi risiko gagal Anda kalau di dunia kerja itu dirasakan oleh banyak pihak, ya. Tidak hanya Anda yang merasakan kalau Anda gagal, tapi dari pihak perusahaan itu juga sangat merasakan, ya. Oleh karena itu di sini dikatakan bahwa Anda harus meningkatkan value, nilai-nilai. Lah nilai di sini dikatakan sebagai soft skills. Hard skill itu juga value, ya. Tetapi kalau di dunia kerja memang yang diutamakan adalah lebih ke masalah soft skills. Oke. Nah, di sini Anda memang perlu adanya satu perubahan. Ya, Anda perlu change, manajemen perubahan. Manajemen perubahan itu terhadap diri sendiri itu pertama mengenai mindset. Jadi saat ini Anda memang harus merubah mindset. Mindset itu apa? Pola pikir, ya. Pola pikir Anda harus di-setel, disesuaikan, diatur agar supaya Anda betul-betul siap masuk di dunia kerja. Ya. Apa yang ada di kampus bagus pakai, tapi kalau selama ini di kampus Anda pun tidak optimum, itu tinggalkan. Tinggalkan supaya Anda bisa optimum di tempat kerja. Jadi mindset Anda harus dirubah. Perubahan juga terjadi di lingkungan. Di lingkungan kampus ini adalah lingkungan yang sangat bagus sekali, lingkungannya bagus, apalagi Fakultas Ekonomi Pancasila ini fisik bangunannya, lingkungannya bersih, semuanya bersih, toiletnya juga bersih, fasilitasnya semuanya ada, dan juga apalagi didukung dengan IT, dengan WiFi yang cukup bagus. Ini lingkungan kerja Anda di kampus. Namun nanti di dunia kerja itu bisa juga lingkungannya berbeda. Kalau di kampus Anda kumpul dengan satu angkatan bisa 40 orang, 50 orang, tetapi di lingkungan kerja mungkin tidak sebanyak itu. Tim kerja Anda di satu bagian, misalnya Anda yang akuntansi, Anda kerja di bagian finance, itu timnya biasanya nggak banyak. Misalnya paling banyak 5 orang, 6 orang. Nah, itu adalah lingkungan yang berbeda. Ya, oleh karena itu lingkungan kampus dan dunia kerja itu sangat berbeda. Yang ketiga, ini perubahan itu dari output. Jadi Anda semua pasti nanti dituntut output. Ya. Banyak sekali karyawan ya di masa-masa di mana dia menyesuaikan diri, misalnya dia masuk dalam masa percobaan 3 bulan, ini belum dia sudah mengeluh, wah ini kurang itu, padahal dia tidak memberikan output yang bagus. Oleh karena itu, Anda jangan mengeluh, ya, Anda jangan sering mengeluh. Mengeluh boleh, tapi jangan sering-sering. Nanti Anda rusak nanti mental Anda. Yang Anda utamakan, yang Anda fokuskan adalah output Anda, hasil kerja Anda. Ya, seberapa banyak Anda memberikan sumbangsi kepada institusi Anda. Oke, sementara sampai perubahan ini, Ibu moderator sudah ada pertanyaan yang masuk belum, Bu? Ya, alhamdulillah nih ada yang masuk lagi, Pak. Lewat tanah ya, lewat apa Japri ya? Ya mungkin untuk bertanya. Ya, ada beberapa mungkin untuk bertanya langsung. Biasanya mahasiswa kan kalau kita sampaikan ada pertanyaan diam, tapi ternyata bagus-bagus. Ini pertanyaannya. Iya, Bu. Baik, coba ini mengapa yang diutamakan adalah pengembangan diri dibanding dengan penghasilan? Nah, itu Pak Widi. Coba mungkin itu dulu, nanti ada satu pertanyaan lagi. Oh, ya, maksudnya kalau masuk di dunia kerja sebagai newcomer ya, fresh graduate, baru lulus, kemudian masuk di dunia kerja, jangan
mengutamakan, jangan fokus atau jangan mengidolakan penghasilan. Maksudnya gitu ya, Bu? Jadi diharapkan Anda sebagai orang baru di perusahaan mengharapkan gaji besar boleh nggak? Boleh, tetapi Anda jangan fokus di situ. Ya, Anda fokus di pengembangan diri Anda. Kalau Anda berkembang, output Anda berkembang, output Anda jadi banyak, maka tidak mustahil penghasilan Anda pun juga akan berkembang, akan meningkat. Jadi jangan nuntut dulu penghasilan yang tinggi kalau Anda belum memberikan output. Ini pesan saya. Karena banyak sekali graduate itu yang idealismenya tinggi sekali, ya. Idealismenya tinggi, pengen ini, pengen itu, bagus, ya. Itu sebagai pengembangan diri. Namun, ya, Anda untuk masalah penghasilan itu nomor sekian yang Anda kejar. Yang harus Anda kejar dulu adalah pengembangan diri Anda. Di perusahaan baru yang Anda masukin, itu Anda sejauh mana bisa berkembang. Nah, kalau Anda berkembang, sekali lagi, penghasilan Anda pun juga nanti akan ikut berkembang. Jadi, uang, gaji, atau penghasilan Anda itu akan mengikuti. Ya, ingat ya, akan mengikuti. Jadi, gaji atau uang itu bukan di depan. Di depan itu prestasi Anda, output Anda yang gaji itu mengikuti di belakangnya perkembangan Anda, output Anda. Jawabannya kira-kira gitu, Ibu Moderator. Oh ya, baik. Nah, semua ini walaupun pertanyaannya dari beberapa orang, tapi menyimak ya, sehingga oh ya berarti kalau bekerja ini kita tidak harus selalu UUD ujung-ujungnya duit, tapi coba kinerja dulu ya yang kita kedepankan. Ini ada satu pertanyaan juga nih Pak, mungkin apalagi pada saat pandemi begini ya, banyak yang kena PHK dan lain-lain atau bekerja lagi tetapi dengan status. Maka ada pertanyaan, apakah status pegawai kontrak itu bagus? Oh, ya. Nah, ini pertanyaan menarik banget nih. Ya. Baik, saya akan jawab bahwa saat ini perusahaan-perusahaan itu kalau hire karyawan, menerima karyawan, itu rata-rata atau kebanyakan itu menerima karyawan berstatus atau statusnya sebagai karyawan kontrak. Jadi karyawan yang masuk kerja itu ada beberapa status. Pertama, ya, nantinya proyeksinya ya Anda menjadi karyawan tetap itu masuk dalam masa percobaan. Ya, kalau masuk masa percobaan, Anda nanti akan tanda tangan di kontrak kerja namanya PKWTT. Perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Kalau tidak tertentu, ya berarti panjang. Tidak tertentu berarti terus. Berarti Anda masih di masa percobaan. Tapi banyak sekali perusahaan yang saat ini, ya, karena situasi maupun bisnis ke depan itu menerima karyawan pakai karyawan kontrak. Kalau karyawan kontrak itu perjanjiannya pakai PKWT, perjanjian kerja waktu tertentu. Nah, karena tertentu, itu kontraknya ya tertentu. Tertentu apanya? Jangka waktunya, ada yang kontrak 3 bulan, kontrak 6 bulan, kontrak setahun. Nah, pertanyaan tadi, apakah jadi karyawan kontrak itu bagus? Saya katakan bagus. Apa positifnya sebagai karyawan kontrak? Ya dua-duanya pemberi kerja dan Anda itu sama-sama mempunyai komitmen, ya. Nah, banyak sekali ya karyawan yang tidak berprestasi itu nuntut menjadi karyawan tetap. Banyak sekali. Tapi justru yang berprestasi itu dia nggak ada masalah dengan kontrak. Kenapa? Karena kalau kontrak itu akan diperpanjang, ya, misalnya sudah kontrak setahun mau diperpanjang, itu kesempatan Anda untuk negosiasi. Karena di kontrak baru itu kan ada nih jabatannya apa, levelnya apa, gajinya berapa, itu ada negosiasi. Kalau karyawan itu prestasinya bagus, ya nggak segan-segan mengatakan, oke Pak, saya mau diperpanjang kalau, ya misalnya ya, kalau gaji saya naik 20% misalnya, kalau gaji saya naik 30%. Ini kesempatan kalau Anda berprestasi.
Tapi kalau Anda tidak berprestasi, ya bagaimana Anda akan menuntut kenaikan? Ngikutin aja. Atau bahkan banyak sekali yang nuntut, oh saya kan sudah kerja di atas 3 tahun, masuk karyawan kontrak terus. Ya, itu kebanyakan bermasalah dengan output, karena pengennya status. Nah, kalau dilihat dari total take home pay-nya, sebetulnya karyawan kontrak dan karyawan permanen itu sebetulnya take home pay-nya juga tidak selisih banyak. Karena apa? Karena fasilitas yang diberikan itu sama. Misalnya BPJS, ya BPJS, fasilitas BPJS itu karyawan kontrak juga dapat, karyawan permanen juga dapat. Jadi Bu Moderator, jawabannya ya Anda jangan mempermasalahkan status, ya. Kalau memang Anda bagus, pasti nanti dari kontrak akan menjadi tetap, ya. Jadi nggak usah meragukan mengenai posisi Anda sebagai karyawan kontrak. Kira-kira gitu Bu jawabannya. Ya. Baik, terima kasih. Nah, berharap semua bisa menyimak ya. Jadi dalam nanti di dunia kerja, di tempat kerja, kita fokus dengan apa yang menjadi tugas tanggung jawab kita. Jangan dulu, aduh saya baru kontrak, dan ternyata ya kita memang harus menampilkan kinerja kita. Karena pada akhirnya nanti akan dengan kita berprestasi, dengan kita berkinerja, produktif, maka status tentu akan berubah. Begitu mungkin ya Pak Widi. Ya, baik, silahkan dilanjut lagi Pak sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan yang lain. Silahkan loh nanti ya kalau ada yang mau langsung bertanya. Ini kebetulan ada yang masuk ke, ya malu-malu nih. Jadi masuknya ke Japri Ibu Lis, nggak masalah juga dijawab. Baik, silakan Pak Widi. Oke, saya lanjut ya. Nah, dari tadi kita selalu bicara mengenai output ya. Itu memang selalu didengung-dengungkan ya. Sekarang kita berempati ya, kita berempati. Kalau kita ini sebagai pengusaha dan kita punya karyawan, pasti kita ingin supaya karyawan ini memberikan output yang terbaik ya bagi perusahaan. Oleh karena itu kalau kita berempati, kita sebagai karyawan ya tentu kita ingin memberikan output yang terbaik. Jadi fokusnya itu lebih ke output, lebih ke performance, bukan pada penghasilan. Ya, sekali lagi, penghasilan itu akan ngikutin, akan membuntuti. Ya, kalau output Anda baik, output meningkat, ya tentu penghasilan Anda juga akan meningkat. Pak, kalau saya sudah terlanjur kerja habis-habisan, Pak, misalnya ya, Anda kerja habis-habisan, Anda sudah all out untuk perusahaan, tapi penghasilannya ya begini-begini saja. Gimana Pak? Saya kan menyesal dong, sudah terlanjur kerja habis-habisan, tapi ternyata hasilnya, penghasilannya hanya segini-segini aja. Nah, ini saya ingin katakan bahwa output Anda, hasil kerja Anda itu urusan kita, ya, urusan kita. Sebagai karyawan, urusan kita adalah memberikan output. Sedangkan penghasilan yang kita terima itu sebetulnya bukan urusan kita, itu urusan pihak lain yang ngatur tentang penghasilan kita. Jadi kalau misalnya Anda sudah kerja habis-habisan, ya, ternyata penghasilannya hanya segitu-segitu saja, Anda sebetulnya ya pada faktanya Anda tidak perlu menyesal. Kenapa? Anda sudah memberikan yang terbaik. Justru Anda menyesal kalau Anda tidak memberikan output yang baik. Ini yang saya maksud bahwa utamakan output bukan pada penghasilan. Oke, nah di sini saya ingin sampaikan bahwa bekerja adalah belajar yang dibayar. Apa benar? Oh, benar sekali. Nah, nanti kalau Anda masuk dari dunia kampus ke dunia kerja, mungkin Anda di 6 bulan pertama masih meraba-raba. Anda masih menyesuaikan diri. Nah, disitulah Anda belajar. Jadi, kalau kita kerja, sudah belajar, dibayar lagi. Ini mari kita pahami bahwa slogan ini sangat bagus. Dan apakah betul? Oh, betul banget. Anda belajar bagaimana Anda menjadi pemimpin. Ya, Anda memimpin diri sendiri.
sebelum Anda memimpin orang lain nantinya, kalau misalnya Anda sudah kerja 5 tahun, 6 tahun, Anda menjadi supervisor, Anda akan memimpin orang lain. Nah, ini saatnya sebelum memimpin orang lain, Anda memimpin diri sendiri. Ya, disitulah Anda mulai belajar bagaimana bisa berinteraksi dengan orang lain, bagaimana bisa bergaul dengan orang lain, bagaimana Anda bisa melayani orang lain dengan lebih baik. Jadi di sini memang betul bekerja adalah belajar yang dibayar. Kita sudah belajar dan dibayar. Syukur-syukur Anda masuk di satu institusi, di perusahaan di mana Anda sebagai karyawan baru, Anda diberi training dulu. Wah, ini beruntung banget. Kalau Anda sebagai karyawan baru, Anda diberi training, diberi pelatihan, wah itu nilainya mahal sekali, maka Anda beruntung. Tapi seandainya perusahaan belum mampu memberikan Anda training atau pelatihan, pada waktu Anda pertama kali masuk, ya, mungkin Anda sebagai MT, manajemen training, ya nggak apa-apa, Anda bisa belajar sendiri dari lingkungan Anda, dari teman kerja Anda. Jadi pengertiannya adalah demikian. Nah, kemudian, nih, ini penting, saya ingin sampaikan bahwa harus terjadi perubahan untuk menjawab pertanyaan. Nah, kalau sebelum Anda bekerja, yang muncul adalah kamu itu siapa? Oh, saya ini mahasiswa semester 8 misalnya. IPK saya tinggi sekali. Oh, saya kenal baik dengan Ibu Dekan. Saya kenal baik dengan pembimbing saya skripsi. Orang tua saya adalah pejabat di sini. Ini jawab pertanyaan kamu itu siapa? Ini masih umum, ya. Tapi kalau Anda masuk di dunia kerja, pertanyaan kamu siapa itu udah nggak berlaku. Kamu siapa itu nggak dilihat lagi. Yang dilihat adalah kamu bisa apa. Ini penting nih ya. Nah, kalau kamu bisa apa, berarti jawabannya itu adalah output Anda. Output Anda. Jadi apa yang bisa kamu lakukan untuk perusahaan, apa yang kamu bisa lakukan untuk institusi, itu yang lebih penting. Jadi kalau Anda punya latar belakang bagus, ya bagus ya, tetapi itu menjadi tidak penting lagi. Yang penting adalah bukti nyata kamu bisa apa. Nah, ini yang seringkali terjadi bahwa mahasiswa-mahasiswa yang baru bekerja ini masih membawa identitas diri, kamu siapa ini mungkin akan bermanfaat pada waktu Anda wawancara, tes misalnya. Kamu siapa? Oh, saya ini punya kenalan banyak. Oh, om saya ini kerja di sini. Oh, bapak saya ini sebagai ini. Nah, itu Anda membawa identitas diri, ya. Kamu siapa? Tapi kalau Anda sudah diterima bekerja, identitas Anda, IPK Anda tinggi, Anda mahasiswa berprestasi dan lain, itu bagus. Tapi itu udah nggak berlaku. Yang berlaku adalah kamu bisa apa. Nah, ini hal yang sangat penting. Jadi kalau Anda sudah kerja ya nggak perlu lah bawa kamu itu siapa, nggak perlu. Yang perlu adalah kamu bisa apa. Nah, kemudian di sini seperti tadi dikatakan oleh Ibu Dekan, kompetensi itu adalah modal Anda. Kompeten, Anda dikatakan kompeten kalau Anda punya modal. Modal Anda dalam bekerja, kompetensi Anda itu dibagi dari 3, ya, seperti tadi dinyatakan bahwa attitude, skill, dan knowledge itu ternyata yang paling tinggi itu adalah attitude, itu 40%. Jadi attitude Anda itu mempengaruhi output Anda. Jadi kita dari tadi selalu bicara mengenai output ya. Nah, output Anda itu hasil dari kompetensi Anda. Kompetensi itu adalah kemampuan Anda. Jadi dikatakan kompeten itu kalau mampu. Jadi orang yang poten, ya poten itu adalah orang yang mampu. Orang yang tidak mampu ya berarti impoten, kan gitu ya. Nah, oleh karena itu kompetensi itu merupakan
kemampuan. Nah, kemampuan di sini yang paling tinggi adalah attitude 40%. Skills ini keterampilan Anda dalam berkomunikasi, misalnya bahasa Inggrisnya bagus, tutur bahasanya bagus, kemudian komputernya jago, itu masuk dalam skills. Kepemimpinan, leadership itu juga sebagai skills, ya. Nah, di sini knowledge itu ternyata yang menurut para ahli itu juga sama dengan skills, 30%. Masih kalah dengan attitude. Pengetahuan Anda perlu, tetapi itu tidak mendominasi. Yang mendominasi adalah attitude Anda di dunia kerja Anda. Oke, Ibu Lis, mungkin ada Ya. pertanyaan lagi, Bu? Baik, ini sekaligus nanti ada 2 pertanyaan ini Pak Widi. Ya. Ini menyimak sekali ini para wisudawan, ada pertanyaan yang berhubungan dengan kompetensi ini. Ya, padahal baru disampaikan, bagus. Mengapa soft skills, sikap mental lebih diutamakan daripada hard skill? Itu yang pertama. Mungkin ini berikutnya biar sekalian ya Pak ya. Apa dijawab dulu ya? Nah, itu jadi mengapa soft skill, sikap mental lebih diutamakan daripada hard skill? Oke. Nah, berikutnya nih Pak, pertanyaannya mungkin agak ini juga. Sebagai fresh graduate, kapan sebaiknya pindah kerja atau cari pekerjaan lain? Nah, ini siapa tahu ada 3-6 bulan, wah nggak bisa begitu kan ya Pak ya? Silahkan Pak Widi. Oke, ini pertanyaan bagus banget nih. Nah, jadi begini, mengapa ya soft skills itu attitude ya, bagaimana Anda mengelola diri Anda dan bagaimana Anda tampil diri, itu kenapa diutamakan? Ya betul, sebelum Anda menunjukkan kemampuan Anda, skill dan knowledge Anda, pasti orang akan lihat bagaimana attitude Anda. Jangankan di tempat kerja, pada waktu nanti Anda wawancara, itu attitude Anda sudah kebaca itu. Saya kan sering mewawancara orang ya. Itu pada waktu calon karyawan yang diwawancara itu duduk ya, nunggu, berjejer-jejer nunggu, itu kelihatan dari attitude-nya, kelihatan sekali. Contohnya begini, saya sengaja lewat di depan mereka. Kalau calon karyawan yang mau wawancara itu dia peka ya, attitude ini berkaitan dengan kepekaan. Peka bahwa saya lewat di situ, dia ada yang menundukkan kepala bilang selamat pagi Pak, tapi ada juga yang masa bodoh, tidak merubah sikap duduknya, ya duduknya gitu aja. Ada orang lewat ya dia diem aja. Padahal dia tahu bahwa nanti akan ketemu saya. Jadi sebetulnya attitude itu sebelum Anda bekerja, Anda ngelamar pun itu sudah ketahuan. Sudah kelihatan bagaimana Anda bersikap dan Anda membawa diri. Ya, bagaimana Anda bersikap dan membawa diri. Anda termasuk orang yang introvert atau ekstrovert. Ya, Anda termasuk orang terbuka atau orang tertutup, itu kelihatan sekali. Oleh karena itu jawabannya ya betul bahwa attitude itu lebih mudah dilihat dan itu diutamakan. Sebelum Anda menunjukkan kemampuan Anda, skill Anda akan dibaca, Anda akan dilihat attitude Anda. Itu kira-kira jawabannya gitu, Ibu moderator. Iya. Yang pertanyaan kedua tadi apa ya, Bu? Yang kedua itu sebagai fresh graduate, kapan sebaiknya pindah kerja atau cari pekerjaan lain? Nah, mungkin ini ada yang sudah bekerja 6 bulan pada saat masih skripsi, sekarang dia sudah hampir di wisuda, rasanya ingin pindah kerja. Nah, ini kapan sebaiknya? Itu mungkin Pak. Oh ya. Nah. Ini menarik. Nah, umumnya ya, Ibu moderator, umumnya anak-anak muda ini pengennya buru-buru. Ya, pengennya buru-buru. Buru-buru pengen dapatkan sesuatu yang lebih, kan gitu ya. Baik nggak? Ya baik. Tetapi ya ingat ya, sukses itu proses, ya. Dan proses itu bisa panjang, bisa pendek. Tergantung Anda menjalani proses itu seperti apa. Namun ya, proses penyesuaian Anda dalam pekerjaan
itu butuh waktu yang lama. Ada orang yang ya 3 bulan kerja dia sudah menguasai atau dia sudah memahami lingkungan dan pekerjaannya. Ada juga yang 6 bulan baru memahami, oh proses bisnisnya seperti ini, oh pekerjaannya seperti ini. Ada juga yang setahun baru full paham mengenai pekerjaan. Oleh karena itu, ya, para ahli menyarankan ya, Anda jangan buru-buru keluar dari pekerjaan Anda. Baru kerja 3 bulan udah mengeluh, nggak kuat, nggak tahan, atasannya galak, atasannya nggak bagus. Jangan dulu. Belum tentu kalau Anda pindah di tempat kerja Anda itu ketemu atasan yang lebih baik, belum tentu. Kenapa? Karena Anda belum tahu atasan Anda nanti ke depannya seperti apa. Jangan-jangan malah lebih galak dari atasan Anda sekarang. Jadi jangan mudah menilai. Oleh karena itu, pertanyaannya berapa lama? Ya, para ahli mengatakan ya, idealnya ya, Anda sudah memahami, punya pengalaman, Anda sudah kenal dengan banyak pekerjaan, itu paling enggak 2 tahun. Syukur-syukur Anda kontrak 6 bulan, perpanjang lagi, Anda bertahan dulu. Kalau sudah 2 tahun, ya, nah Anda merasa bahwa kok nggak ada perkembangan nih, ya, dan saya sudah nggak banyak belajar lagi di sini karena semua udah saya pelajari. Oleh karena itu juga penghasilan saya udah mentok nih kayaknya, udah nggak bisa lah. Anda baru mulai mikir, paling tidak 2 tahun. Jadi jangan baru 6 bulan Anda usaha untuk nyari kerja. Anda belum dapat apa-apa. Kenapa? Kalau Anda buru-buru ya Anda yang dipikir yang fokusnya duit terus. Padahal kebalik. Yang dipikirkan dulu pengembangan dulu. Uang itu nyusul. Ya, ini ingat ya. Jadi jangan pindah kerja gara-gara Anda ngejar uang yang lebih banyak. Kejarlah dulu pengembangan diri Anda. Ya kan jawabannya gitu Ibu. Ya baik. Ya. Tapi ini ada satu lagi sangat menggelitik ini dan sering saya dengar kalau lagi masih kuliah, terutama di kelas mahasiswa yang sudah bekerja sore hari ini, Pak. Ya. Pertanyaannya begini, apa manfaat utama pelajaran kuliah di tempat kerja? Nah, saya sering mendengar, Bu, beda Bu materi yang ada di kuliah di tempat kerja. Saya tersenyum aja. Silakan Pak Widi. Apa sih manfaatnya? Ya. Pelajaran kuliah. Nah, seperti itu. Silakan Pak. Oke, terima kasih. Ini pertanyaan juga bagus nih. Nah, saya ingin sampaikan bahwa kurikulum di perkuliahan itu tidak sekedar dibuat gitu aja. Ya. Kurikulum itu dibuat oleh kampus sesuai dengan arahan dan petunjuk dari kementerian. Nah, kementerian itu membuat kurikulum tentu saja berdasarkan penelitian. Penelitian lebih pada penelitian sesuai dengan kebutuhan nanti di lapangan. Jadi, ya, nomor 1 kurikulum yang ada di kampus itu memang sudah disetting supaya punya koneksi dengan kebutuhan realnya. Namun, nah, kalau Anda bertanya masih bingung apa sih manfaatnya kuliah? Ingat ya, Anda kuliah itu nomor 1, Anda diajak, dilatih terus untuk menganalisa, ya. Analisa Anda sebagai D3 atau S1 itu pasti lebih baik dibanding yang tidak kuliah. Ingat ya, analisa Anda sebagai lulusan S1 atau D3 itu pasti lebih baik daripada yang tidak kuliah atau mungkin hanya SLTA. Kenapa? Karena Anda dalam perkuliahan itu sudah dilatih dan diajar untuk berpikir logis, ya, berpikir analisis berdasarkan konsep-konsep dan urutan-urutan yang diajarkan. Jadi Anda harus percaya diri bahwa analisa saya itu menolong pekerjaan saya. Analisa saya ini hasil, ya, antara lain hasil dari saya kuliah. Nah, ada yang waktu itu di kantor saya, itu kantor saya ada yang IT ya, ada yang IT. Ini cerita. Di kantor saya ada IT, itu ada satu anak STM, ya, anak lulusan STM, dia menyukai program. Setelah dites,
hebat, ya, hebat. Hasilnya bagus. Ada juga pelamar itu dia S1 IT, Information Technology. Kemudian dibandingkan mana yang akan diterima. Dan akhirnya diputuskan dua-duanya diterima. Namun kita sudah tahu bahwa anak STM saat ini dia pintar bikin program. Tapi kedepannya belum tentu. Kalau anak S1 teknik informasi ini ya khususnya, itu kedepannya karena dia sudah dibekali dengan konsep-konsep programmer, ya programming, bahasa program itu dia sudah kuasai sekali, kedepannya itu dia diharapkan akan lebih maju dibanding dengan anak yang STM tadi. Sederhananya begini, kalau bangun rumah, ini anak-anak yang lulusan STM itu kalau dikasih kerjaan bangun rumah itu ya mungkin hanya rumah 1 lantai. Kalau dia disuruh bangun rumah misalnya 5 lantai atau gedung 5 lantai belum tentu bisa dia dan belum tentu sukses. Kenapa? Karena dia belum belajar bagaimana membuat konstruksi, ya, konstruksi rumah 5 lantai. Kalau yang pernah kuliah di teknik sipil misalnya, itu dia belajar bagaimana membuat konstruksi. Jadi intinya adalah Anda dalam kuliah itu sebetulnya dapat banyak hal, termasuk juga bagaimana Anda menganalisa atau membuat konstruksi suatu pekerjaan. Jadi kira-kira jawabannya gitu Ibu Lis. Jadi Iya. Mudah-mudahan bisa menjawab nih. Baik. Ya, terima kasih Pak Widi. Sambil menunggu kembali pertanyaan dan mudah-mudahan sesi terakhir nanti ada langsung dari para wisudawan wisudawati ya. Silakan bisa dilanjutkan kembali Pak Widi. Oke, ini masih ada beberapa slide lagi ya. Saya ingin sambungkan dulu hubungan kompetensinya ini. Nah, jadi para calon alumni, Anda setelah lulus ini, Anda melakukan pendakian. Namanya mendaki itu berarti naik, ya, naik. Untuk bisa naik, sekali lagi, Anda akan menghadapi resiko. Ya. Nanti kalau Anda bekerja, itu ada namanya manajemen risiko. Manajemen risiko itu manajemen yang mempelajari apa saja risiko yang nanti dihadapi. Nah, Anda sebagai pribadi yang sudah lulus, Anda pun itu bisa menghitung. Anda bisa menilai risiko yang Anda hadapi ke depannya itu seperti apa. Apakah Anda sebagai karyawan, sebagai wirausaha, atau Anda akan kuliah lagi? Risikonya seperti apa? Nah, saya ingin ingatkan, coba mindset-nya dirubah. Risiko itu tidak hanya yang jelek-jelek. Risiko itu tidak hanya yang gagal-gagal. Namun, sukses itu juga risiko. Oleh karena itu, karena risiko itu dua, kalau nggak sukses ya gagal. Oleh karena itu, ya Anda harus siap menghadapi risiko. Orang yang siap menghadapi risiko itu berarti apa? Orang yang siap menghadapi risiko terencana. Jadi katakan pada diri Anda, saya siap menghadapi risiko terencana. Jadi kalau gagal Anda sudah siap. Sukses Anda juga siap. Oleh karena itu, berhitung mengenai risiko ini perlu Anda latih. Kalau Anda masuk di pekerjaan yang baru, ya Anda sudah bisa berhitung nih. Saya sukses, saya gagal, itu Anda bisa berhitung. Ngitungnya dari mana? Ya dari fakta, dari data, dari kenyataan yang Anda hadapi sehari-hari di tempat kerja baru. Oleh karena itu, jangan takut menghadapi risiko. Kalau Anda takut menghadapi risiko, berarti Anda juga takut sukses. Kan gitu ya. Orang yang berani menghadapi risiko berarti dia siap untuk sukses maupun untuk gagal. Oleh karena itu, kalau Anda sudah sukses di kampus, ya, Anda pun juga bisa sukses di pekerjaan. Karena apa? Karena Anda siap menghadapi risiko terencana untuk sukses. Nah, hal ini akan menolong Anda melakukan satu pendakian kehidupan. Ada juga mungkin sambil kerja Anda kuliah lagi, atau mungkin Anda sambil kerja sudah
sudah keburu pengen menikah misalnya. Menikah pun juga suatu risiko, ya. Anda bekerja berisiko, Anda menikah juga berisiko, bahkan Anda nganggur pun itu juga berisiko. Oleh karena itu, kalau Anda misalnya, saya udah cari kerja 6 bulan nggak dapat-dapat, jangan menyerah, ya. Pasang kailnya yang sebanyak-banyaknya, tapi banyak yang berkualitas. Jadi Anda nyebar lamaran itu jangan asal nyebar, ya. Anda perhitungkan risikonya seperti apa. Risiko sukses untuk dipanggil wawancara atau gagal dipanggil wawancara. Oleh karena itu, ya perbanyak media sosial Anda. Pancing-pancing Anda siapkan, CV Anda itu dibuat sebagus mungkin, semenarik mungkin, karena Anda menjual diri. Dengan menjual diri itu melalui lamaran Anda punya risiko. Risiko untuk sukses maupun risiko untuk gagal. Nah, ini sebagai penutup nih, sudah waktunya nih ya. Nah, di sini ada hukum alam. Hukum alam di sini perlu untuk Anda ketahui, Anda sudah lakukan mungkin, tapi ini konsepnya perlu Anda camkan dulu ya. Ada hukum alam, jangan menyerah. Kenapa? Ini rahasianya di situ. Jadi, kalau Anda ngelamar, ada perusahaan yang tidak mau, berarti ada perusahaan yang mau. Ya. Kalau ada yang mau, berarti ada yang tidak mau. Kalau ada yang tidak mau, berarti ada yang mau. Jadi, kalau Anda melamar, ya, saya pernah nanya nih, saya udah melamar banyak Pak, tapi belum dipanggil. Saya nanya, berapa jumlah lamarannya? 10 Pak. Ah kok 10? Buat lagi 10 kali 10 kali 10. Jadi berapa itu? Kalau perlu 1000 lamaran. Sudah zaman susah begini, Anda menganggap lamar dengan 10 lamaran itu udah banyak. Belum. Itu belum banyak. Ya. Apalagi kalau CV Anda itu Anda tidak menunjukkan kemampuan Anda, ya udah kalau gitu tidak sesuai kompetensi yang diharapkan, udah dilewatin aja. Oleh karena itu, kalau Anda ngelamar, yang siap Anda hadapi risikonya. Ya. Wah, udah 10 Pak. Belum, Anda harus buat 10 kali 10 kali 10. Ya. Artinya berapapun Anda harus tetap buat lamarannya. Jangan menyerah. Nah, di sini ada kata-kata semakin banyak yang tidak mau, berarti semakin dekat dengan yang mau. Jadi, kalau Anda ngelamar, Anda sudah ngelamar misalnya 25 perusahaan, nolak semua. Coba tanamkan dalam pikiran Anda bahwa semakin banyak yang tidak mau atau semakin banyak yang nolak itu berarti sudah lebih dekat dengan yang mau. Maksudnya apa? Ya maksudnya suatu saat Anda pasti akan dapat. Oh kalau gitu kalau banyak gagal itu akan lebih dekat dengan yang sukses. Iya. Karena apa? Karena dengan kegagalan Anda itu Anda sudah semakin dekat dengan sukses. Itu ya. Sama aja dulu waktu Anda buat skripsi judulnya berkali-kali diganti atau dirubah lain, ya itu berarti apa? Ya berarti sudah mendekati dengan keberhasilan untuk satu judul skripsi misalnya gitu. Nah, jadi teman-teman, kalau Anda nanti sudah lulus, sudah Anda terbang ke tempat kerja Anda masing-masing, ingat ya, semakin banyak yang nolak, berarti semakin dekat yang mau. Sama aja, ini yang cowok-cowok yang mau kerja ini, kalau misalnya dulu Anda sudah nembak satu gadis, ya ditolak ya jangan menyerah. Semakin banyak gadis yang nolak itu berarti apa? Berarti ya semakin dekat dengan yang mau. Nah, jadi di sini ada pengertian tadi Ibu Ibu Dekan mengatakan sukses itu banyak di mana-mana. Artinya Anda bisa sukses di bidang Anda masing-masing. Tidak harus sukses sebagai akuntan di satu perusahaan
atau sebagai finance manager di satu perusahaan, tapi Anda juga bisa sukses menjadi karyawan di satu perusahaan asal Anda menjalankan proses itu dengan sungguh-sungguh. Jadi orang yang sukses itu seperti apa? Orang sukses adalah orang yang menjalankan proses kerjanya dengan sungguh-sungguh. Nah, kira-kira pengertiannya gitu. Ibu Lis mungkin masih ada pertanyaan? Iya, Ya. terakhir ada 2 masuk pertanyaan, tapi sebelumnya silakan kalau ada yang mau langsung bertanya kepada Bapak Dr. Widi Cahyanto, para wisudawan wisudawati. Ya, silakan. Silakan diberikan kesempatan yang langsung. Ini ada 89 partisipan nih, coba. Beliau ini betul-betul praktisi, wah sudah malang melintang, bukan sebagai dosen saja di BUMN, sudah di yang paling besar Marta Tilar, Unilever. Wah, beliau ini pengalamannya, maka silakan. Adakah yang ingin bertanya langsung? Halo para wisudawan, wisudawati. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada. Malu-malu, nggak apa-apa Pak. Ini ada pertanyaan yang 2 pertanyaan, Ya. bagus juga. Yang pertama dulu, nanti yang terakhir sebagai penutup sebelum nanti Ibu Wakil Bidang Akademik akan menutup pertemuan ini. Ya, ini berhubungan dengan penghasilan nih Pak Widi, ya. Mungkin memang mereka adalah fresh graduate dan ini ya kita punya aturan undang-undang ketenaga kerjaan dalam sistem pengupahan ya Pak ya. Ya, ya. Ini fresh graduate, penghasilan rata-rata S1 atau D3 berapa ya Pak? Nah, mereka ingin mengetahui. Silakan Pak. Oke, jadi pertanyaan juga bagus. Meskipun tadi dikatakan Anda jangan berorientasi pada penghasilan, ya. Namun bukan berarti Anda tidak boleh tahu pasarannya berapa. Anda harus tahu pasarannya. Pasaran jadi secara gini, salary survey yang dilakukan oleh lembaga atau institusi yang independen, ya, khusus mengenai gaji salary survey itu selalu berkaitan dengan kebutuhan hidup minimum, KHM, kebutuhan hidup minimum. Nah, tiap provinsi itu berbeda-beda kebutuhannya. Jakarta, Anda semua tinggal dan juga ingin bekerja di Jakarta, itu kebutuhan hidup minimumnya orang Jakarta itu paling tinggi. Yang paling tinggi ya. Kebutuhan hidup minimum itu akhirnya menghasilkan upah minimum, UMP, upah minimum provinsi DKI. Nah, perlu Anda ketahui bahwa UMP DKI tahun 2021 saat ini ya itu menjadi 4,4 juta. 4.400.000 kurang lebih ya, ini dibulatkan 4.400.000. Nah, apakah UMP di tempat lain sama? Oh, tidak sama, karena kebutuhan hidupnya beda-beda. Orang Jakarta itu biaya hidupnya tinggi loh. Untuk makan aja sama-sama nasi Padang aja harganya udah jauh beda dengan di Jawa Tengah kan gitu. Nah, di Jawa Tengah juga upah minimumnya bisa separuhnya Jakarta. Ada yang upah minimumnya sekitar 2 juta atau 2 juta lebih sedikit. Kalau Jakarta kan sudah 4,4. Oleh karena itu ya kalau ditanya upah standarnya atau average salary gaji rata-ratanya berapa, itu sebetulnya lebih ke masalah upah minimum standarnya. Kalau di Jakarta ya upah minimum 4,4 itu sebetulnya untuk siapa Pak? Itu sebetulnya untuk standar lulusan SLTA ke bawah, ya SLTA ke bawah. Lulusan SD, SMP, SMA itu rata-rata UMP itu standarnya ya, ingat ya ini standar, ya. Bukan harus ini ada standar patokannya. Ada perusahaan yang mampu memberikan UMP, ada juga perusahaan yang belum mampu memberikan UMP. Memang ketentuan pemerintahnya harus gitu, tapi kalau tidak mampu memberikan segitu, bagaimana? Ya
Ini nanti harus menjadi satu harapan semua supaya semua ada di UMP. Lalu kalau untuk UMP dari A lalu S1 berapa Pak? Nah, ada yang berpendapat bahwa D3 atau S1 ya itu paling tidak 20% di atas UMP. Itu start awal. Jadi kalau UMP 4,4 ditambah 20%, jadi kira-kira berapa nih? Tambah 800, 5,2 misalnya, atau 5,5 ya. Kira-kira 5,5 itu rata-rata. Bisa lebih tinggi, bisa kurang dari itu. Tergantung apa? Ya tergantung kemampuan Anda dengan kebutuhan. Kalau kemampuan Anda bagus, kebetulan pas perusahaan itu butuh sesuai dengan kualifikasi yang diperlukan, ya Anda bisa menerima lebih tinggi. Tapi hanya biasa-biasa aja, sedang-sedang aja, perusahaan hanya mampu memberikan anak S1 atau D3 itu hanya UMP 4,4. Nah, kalau Anda berpikir bahwa Anda di situ tidak hanya menerima uang, tidak hanya menerima gaji, tapi Anda juga belajar banyak di situ. Kenapa enggak terima? Utamakan yang nomor satu adalah pengembangan diri Anda. Kira-kira jawabannya gitu, Ibu Moderator. Baik, ya terakhir nih, terakhir bagus sekali. Dia punya kepedulian dan ingin terus membawa harum nama alma mater Universitas Pancasila. Sehingga pertanyaan ini, semangat Pancasila seperti apa yang harus tercermin di pekerjaan. Bagus ya Pak ya. Oh iya. Dia Iya dong. ingin membawa nama alma maternya harum terus di dunia kerja. Ya, bagaimana Pak? Ya, wah ini pertanyaan terakhir ya. Ya. Oke, saya juga sebagai dosen di MM Magister Manajemen Pancasila, saya selalu menyelipkan pandangan saya mengenai Pancasila yang perlu dilakukan oleh para alumni Pancasila. Yang pertama, kita tahu bahwa Pancasila itu ada lima poin, 5 dasar. Yang semuanya ini ya diharapkan Anda sebagai alumni nanti Anda bisa berbela rasa terhadap orang lain. Anda bisa lakukan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, keadilan sosial bagi seluruhnya. Dan itu didasari dengan sila-sila sebelumnya. Kalau menurut saya, ya sila ketuhanan, sila persatuan, dan seterusnya, itu nanti muaranya Anda sebagai alumni bisa berlaku adil kalau Anda sudah bekerja. Karena apa? Karena ya semua agama, kalau menurut saya semua juga mendorong agar supaya kita bisa berperilaku adil. Sebelum adil pada orang lain, kita bisa adil dulu pada diri sendiri. Ya, tidak gampang adil pada diri sendiri karena seringkali kita pada diri sendiri juga nggak adil. Ya, oleh karena itu semangat Pancasila itu memang harus dibawa supaya apa? Supaya Anda pun kalau ditanya Anda alumni mana, Anda harus tegas menjawab dengan gagah berani, saya alumni Pancasila. Saya alumni Universitas Pancasila dan Anda berkesempatan menunjukkan bahwa semangat Pancasila ada dalam diri Anda, khususnya Anda mewujudkan rasa keadilan. Itu, Ibu Lis. Baik, ya. Baik, Bapak Dr. Widi Cahyanto, terima kasih untuk paparannya. Insya Allah bermanfaat untuk para wisudawan dan wisudawati. Ya, Ibu Lis, terima kasih khususnya untuk partisipan sekarang 89 orang. Terima kasih Anda yang masih setia mendengarkan dan mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hari ini bisa memberi bekal dan kita bisa sukses di tempat kerja kita masing-masing. Amin. Amin. Ya, baik. Baik para wisudawan dan wisudawati, sebelum penutupan oleh Ibu Laila Pujiyanti sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik, ya kita semoga acara seperti ini ada yang bisa Anda ambil sesuatu begitu bermanfaat ya, apapun tadi masalah penggajian, masalah
lain-lainnya. Yang paling utama, saya bisa tarik satu benang merah dari paparan yang disampaikan oleh Bapak Dr. Widi Cahyanto. Teruslah bersemangat dan terus Anda meningkatkan kualitas kehidupan kerja dan kompetensi, terus diasah terus ya. Karena attitude, skill, dan knowledge itu mempunyai peran bagaimana kita sukses di tempat kerja. Jadi itu terus kita mengasah kualitas kehidupan kerja dengan terus meningkatkan kompetensi. Itu salam sehat untuk semuanya. Saya sebagai moderator Lis Putriana dan pembicara Bapak Dr. Widi Cahyanto juga mengucapkan terima kasih kepada semuanya yang berkenan untuk mendengarkan ya, walaupun dengan kondisi seperti ini. Baik, saya persilahkan kepada Ibu Lela Fujianti, apa sudah bergabung? Ibu silahkan untuk menutup acara di pagi hari ini jelang siang, hampir zuhur kita. Alhamdulillah, silahkan Ibu Lela. Terima kasih Bu. Terima kasih. Suara saya bisa terdengar dengan baik? Ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar semua nih? Dulu saya waktu kuliah panggilnya anak-anak ini. Nah sekarang udah jadi alumni. Ya baiklah, yang terhormat narasumber Bu Lis selaku moderator pada pagi menjelang siang ini dan wisudawan, wisudiawati, alumni insya Allah. Ini yang kelak memasuki dunia kerja baru. Mudah-mudahan tentunya kita berharap Anda semua kalian sukses ya, sukses di kampus, sukses di tempat kerja. Ini temanya sangat menarik Bu Lis ya pada pagi hari ini. Nah, anak-anak semuanya dan alumni ya, sarjana akuntansi, sarjana manajemen, ya kan, yang profesional AD5 dia D3. Acara ini diselenggarakan lain dan tak bukan adalah supaya bisa memberikan pembekalan kepada Anda. Pembekalan dalam bentuk materi kuliah sudah dilakukan selama Anda duduk di perkuliahan ya Bu Lis. Itu adalah untuk mengasah knowledge Anda, mengasah mungkin sebagian keterampilan ya, dan juga mungkin mengasah sebagian attitude kita. Karena menurut Pak Wiji adalah keberhasilan ditunjang oleh hal tersebut. Nah, ini pembekalan hari ini adalah lain dan tak bukan untuk memberikan semangat ya, semangat karena semakin motonya adalah semakin banyak Anda gagal, berarti semakin dekat mendekati kesuksesan. Benar kan Pak Wiji? Ya, benar ya. Jadi kalau cuma lamaran cuma 10, nggak ada apa-apanya 1000, ya kan? Besok ditolak, ajukan lagi, ditolak, ajukan lagi. Nah inilah yang pembekalan ini adalah untuk memupuk semangat Anda bahwa kesuksesan itu tidak diraih dengan mudah. Tidak serta-merta Anda begitu selesai kuliah langsung bisa kerja. Semuanya harus berjuang dulu dengan melakukan lamaran dan sebagainya. Dan yang lebih pasti adalah Anda harus kuat menghadapi tantangan karena tidak ada yang mudah. Mungkin 1 kali ngelamar ditolak, 100 kali ngelamar baru sampai dipanggil wawancara, 500 menjawab lamaran baru sampai tahap uji coba ya kan, dan selanjutnya. Nah ini jangan berhenti berjuang. Jangan berhenti berjuang, karena kesuksesan itu ditopang juga dari semangat Anda. Inilah salah satu tujuan utama kita melakukan pembekalan pada pagi menjelang sore ini. Semangat semua. Saya yakin di tengah kondisi yang ada sekarang, Bu Lis, pandemi, ya, yang dulu aja orang susah cari kerja. Apalagi di situasi seperti sekarang, di mana banyak perusahaan yang stagnasi, syukur-syukur dia nggak tutup. Ya, jadi semangatnya harus lebih 2 kali lipat dari sebelumnya. Nah, itu ya. Jadi anak-anakku jangan mudah menyerah.
Ini sebenarnya kita bertiga ini semua pimpinan ini mencoba untuk memberikan semangat ya, supaya jangan merasa bahwa kok saya selesai belum kerja gitu loh. Kok saya selesai susah banget kerjanya. Kok kalau berhasil kerja kok materi kuliah nggak sinkron dengan materi yang ada di di lapangan di dunia kerja. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Wiji bahwa sebenarnya yang lebih bermanfaat itu adalah logika analisa berpikirnya. Saya kemarin iseng-iseng ya ini ini yang generasi muda Bu, YouTuber ya kan. Saya bukan berarti pecinta YouTuber, kemudian iseng ya, anak sekarang itu kan nggak apa-apa lah kita ngelihat figurnya orang. Dia ada salah satu YouTuber itu gelarnya udah 4, ya kan. Sekarang dia lahir di keluarga memang yang sudah punya usaha dan sekarang dia sukses di usia 30 tahun. Pasti anak-anak udah tahu namanya, ya kan. Nah itu dia mengatakan kuliah itu penting meskipun sebenarnya banyak materi kuliah itu nggak relevan dunia kerja, tapi logika berpikirnya, analisanya itu adalah berbeda antara orang yang kuliah dengan yang tidak kuliah. Nah iya beruntunglah anak-anakku semua di sini termasuk salah satu orang yang salah satu dari sekian banyak warga negara Indonesia yang mampu mengenyam pendidikan di program tinggi. Begitu banyak anak muda seusia Anda tidak sempat mengenyam pendidikan karena berbagai faktor. Jadi jangan menyerah. Mereka saja yang tidak memiliki pendidikan tidak pernah menyerah, dan kita yang punya latar pendidikan harus lebih giat, harus lebih kuat menghadapi tantangan. Sesungguhnya hari ini saya sangat senang dengan acara ini. Alhamdulillah anak-anakku semua ya alumni-alumni sarjana manajemen, sarjana akuntansi, semua sehat-sehat alhamdulillah. Kita tentunya berharap Ibu Li semoga anak-anak kita yang hadir di sini maupun yang belum sempat hadir insya Allah memperoleh apa yang diinginkan. Kalau bekerja insya Allah sukses memperoleh pekerjaan. Kalau mau wirausaha insya Allah mudah-mudahan mulai sekarang mulai merintis wirausaha. Tentunya kita sebagai dosen tidak minta apa-apa, tapi begitu mengetahui bahwa anak kita, mahasiswa kita itulah dari rektor, rasanya tidak terbayarkan dengan uang, ya kan? Coba Bulis ketika dosen ketemu dengan alumni yang diajar tahun sekian tiba-tiba udah jadi direktur Pertamina, bangga kan Bulis? Ya bangga. Nah begitu juga kita yang ada di sini ya. Pengen dengar gitu kan, insya Allah 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun ke depan udah pengen dengar nih siapa yang jadi pengusaha sukses, siapa yang jadi kepala cabang, siapa yang jadi direktur. Nah itu sangat membanggakan buat kita semua. Dan tentunya kalau Anda sudah ada di level itu, insya Allah kita akan undang untuk berbicara di hadapan adik-adik semua, adik-adik kalian nanti di generasi berikutnya, bagaimana kiat-kiat untuk mencapai kesuksesan tersebut. Ini terus terang terima kasih semuanya, terima kasih narasumber, Bu Li, semuanya yang hadir sini, anak-anakku semua, ya. Insya Allah kita akhiri saja ya. Semangat selalu ya. Kita akhiri. Terima kasih Pak. Pak Jo, apa mau foto dulu? Benar Bu Lela kan? Ya, boleh kita foto Bu. Boleh saya foto. Saya tahu Ibu Dekan masih monitor atau sedang ada kesibukan yang lain. Lagi ada kesibukan yang lain. Mungkin baik. Boleh on kamera nak yang masih ada. On kamera. On kamera biar semuanya. Pandu selamat ya. Iya. Terima kasih supportnya Ibu Wadek 1 dan pimpinan yang lainnya, Pak Mulyadi, Bu Dekan. Yuk kita on kamera. Sudah. Lalu salam Pancasila untuk berfoto bersama. Salam Pancasila. Ya, oke. Foto pertama, halaman pertama, salam Pancasila. 1, 2, 3. Ya, halaman kedua. Harap teman-teman yang belum on video, persilakan on video dulu ya. Oke. Halaman kedua, salam Pancasila. 1, 2, 3. Untuk halaman ketiga, salam Pancasila. 1, 2, 3. Yang terakhir, belum on video nih. Yang terakhir.
Udah kemarin Mbak, begitu Jen. Sekarang, tahun lalu. Iya, tapi ini takut gini. Ya. Salam Pancasila, 1, 2, 3. Ya. Oke. Oke. Ya. Kasih. Terima kasih untuk semuanya. Silakan. Jangan lupa tadi pesan Ibu Dekan semua masih tetap di dalam grup agar ada pengumuman-pengumuman lain-lainnya atau mengenai untuk pekerjaan ya, lain lowongan pekerjaan semua tetap berada di grup. Itu ya, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya. Lih.